Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Desi Damayanti dengan NIM 18130411023 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Kegiatan kedua dari sistem sirkulasi ini yaitu jumlah eritrosit dan leukosit. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menghitung jumlah eritrosit dan leukosit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Eritrosit merupakan sel darah yang tidak berinti, bulat atau agak oval, tampak seperti cakram bikonkav dengan ukuran 7-8 mikrometer. Sel ini merupakan bagian terbesar dari sel dalam darah yang berjumlah sekitar 4,5-5 juta per milimeter kubik. Eritrosit itu sendiri mengandung hemoglobin yang mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai sel atau jaringan tubuh. Jumlah eritrosit yang tinggi terjadi karena adanya hemokonsentrasi akibat dari dehidrasi atau kekurangan cairan, sesak nafas, PPOK, perokok, luka bakar, dan orang yang tinggal pada dataran tinggi. Penurunan jumlah eritrosit dapat berkaitan dengan masalah klinis seperti anemia. Fungsi utama dari eritrosit adalah membawa oksigen atau O2 dari paru-paru ke jaringan untuk melakukan metabolisme tubuh. Pemeriksaan hitung jumlah eritrosit bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu pemeriksaan automatik dan pemeriksaan manual. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan manual menggunakan sistem pengenceran dan jenis pengenceran yang dapat dilakukan untuk menghitung jumlah eritrosit. Di antaranya, yang pertama itu pengenceran pipetoma. Pemeriksaan hitung jumlah eritrosit menggunakan pengenceran pipetoma. Darah setelah larutan pengencerannya diencerkan dengan pipetoma, lalu dihitung menggunakan bilik hitung improved Neuber. Pengenceran dengan pipetoma harus dilakukan secara teliti jika tidak dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Yang kedua yaitu larutan Hayem. Darah diencerkan dengan larutan tersebut, maka sel leukosit dan sel trombosit dilisiskan dan darah menjadi lebih encer, sehingga eritrosit lebih mudah dihitung. Kemudian eritrosit dihitung pada kamar hitung dan dilihat di bawah mikroskop. Pemeriksaan hitung jumlah eritrosit dengan larutan ini, sel-sel selain eritrosit akan dilisiskan, sehingga yang terlihat pada mikroskop hanya eritrosit saja. Larutan ini bersifat isotonis serta larutan yang digunakan ekonomis dan mudah didapatkan. Penggunaan larutan ini pada keadaan hiperglobulinemia tidak dapat dipergunakan karena mengakibatkan presipitasi protein, Rowleux, dan aglutinasi. Yang ketiga itu larutan Gowers. Suatu pemeriksaan hitung jumlah eritrosit yang menggunakan larutan yang mengandung natrium sulfat, asam asetat glasial, dan aquades. Darah diencerkan dengan larutan tersebut, maka sel-sel selain eritrosit dilisiskan dan darah menjadi lebih encer sehingga eritrosit lebih mudah dihitung. Kemudian eritrosit dihitung pada kamar hitung dan dilihat di bawah mikroskop. Penggunaan larutan ini, eritrosit tidak terlihat jelas, sulit dibedakan dengan kotoran. Larutan ini berbau menyengat, bersifat korosif, dan tidak bersifat isotonis. Selanjutnya itu sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih adalah sel darah yang berfungsi membantu tubuh dalam melawan berbagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih tidak berwarna, mempunyai inti dan dapat bergerak secara amoeboid serta menembus dinding kapiler. Bentuk dan sifat leukosit berbeda dengan eritrosit. Pemeriksaan hitung jumlah leukosit dengan pengenceran menggunakan tabung adalah darah diencerkan dengan larutan truk. Jumlah sel dalam waktu pengenceran tersebut dihitung dengan menggunakan kamar hitung. Pemeriksaan jumlah leukosit secara manual dengan memakai alat-alat yang baik dan dengan teknik yang sempurna. Ketelitian tindakan menghitung leukosit kira-kira 10%. Metode pemeriksaan jumlah leukosit ada dua. Cara yang pertama yaitu cara otomatik. Pemeriksaan leukosit dengan cara otomatik menggunakan alat hematologi autoanalyzer dengan prinsip menghitung partikel elektron maupun pembaruan cahaya. Penggunaan metode otomatik lebih teliti dan hasil lebih cepat, akan tetapi biayanya pun relatif lebih mahal. Cara yang kedua itu cara manual. Pemeriksaan leukosit dengan cara manual yaitu menghitung leukosit dalam darah dengan melibatkan pengenceran, pengisian bilik hitung, dan menghitung jumlah leukosit dalam bilik hitung dengan menggunakan mikroskop. Pengenceran dengan cara manual ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu pengenceran dalam tabung atau makro. Pengenceran makro merupakan pengenceran dengan menggunakan tabung. Pemeriksaan jumlah leukosit dengan pengenceran dalam tabung adalah darah diencerkan dengan larutan truk. Jumlah sel dalam volume tersebut dihitung dengan menggunakan kamar hitung. Pengenceran metode ini mempengaruhi jumlah leukosit karena pada metode ini mempunyai angka kesalahan lebih kecil dibandingkan dengan metode mikro.
Pengenceran yang kedua itu pengenceran dengan menggunakan pipetoma atau mikro. Pemeriksaan jumlah leukosit dengan pengenceran menggunakan pipetoma adalah darah diencerkan dalam pipet dengan menggunakan truk. Jumlah sel dalam volume pengenceran tersebut dihitung dengan menggunakan kamar hitung, hampir sama dengan pengenceran yang menggunakan tabung. Cara ini kemungkinan mempunyai angka kesalahan lebih besar karena menggunakan pipet mikro yang penggunaannya harus tepat. Alat dan bahan pada kegiatan ini yaitu pertama, buku ajar anatomi fisiologi dan manusia serta sumber lain yang relevan. Yang kedua, informasi dari narasumber. Yang ketiga itu bacaan dari majalah, surat kabar maupun internet. Sedangkan untuk prosedur kerja dari kegiatan ini yaitu menjawab pertanyaan yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar maupun internet. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKM kegiatan 2. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah fungsi larutan Hayem dan larutan truk pada percobaan di atas? Jawabannya, fungsi dari larutan Hayem dan larutan truk pada percobaan di atas yaitu larutan Hayem merupakan larutan isotonis yang digunakan sebagai pengencer dalam perhitungan sel darah merah. Di dalam larutan Hayem terdapat HgCl2 yang berfungsi untuk melisiskan leukosit dan trombosit. Apabila sampel darah dicampur dengan larutan Hayem, maka sel darah putih akan hancur, sehingga yang tinggal hanya sel darah merah saja. Kemudian larutan truk digunakan untuk pengencer darah pada saat perhitungan sel darah putih. Komposisi dari larutan truk yaitu gentian violet, adam asetat glasial, dan aquades. Pertanyaan yang kedua yaitu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang? Jawabannya, jumlah eritrosit dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu faktor usia, kemudian asupan gizi, status gizi, dan juga jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud yaitu kualitas alat, proses homogen, dan perbandingan darah dengan antikoagulan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit yaitu pertama ada usia. Usia muda memiliki jumlah leukosit lebih tinggi daripada usia tua. Yang kedua itu jenis kelamin. Wanita memiliki jumlah leukosit lebih tinggi daripada pria. Yang ketiga itu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT golongan obesitas memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu infeksi dan inflamasi. Infeksi dan inflamasi pada umumnya akan meningkatkan jumlah leukosit. Namun beberapa infeksi seperti infeksi oleh Salmonella typhi dapat menurunkan jumlah leukosit. Pertanyaan yang ketiga itu kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jawabannya, pertama-tama saya akan menjawab beberapa kelainan darah yang mempengaruhi eritrosit berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada anemia. Anemia terjadi jika kadar sel darah merah itu rendah, baik akibat pendarahan yang berlebihan, kekurangan zat besi, atau kekurangan vitamin B12. Yang kedua ada anemia aplastik. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah, salah satunya sel darah merah. Yang ketiga ada anemia autoimun hemolitik. Pada anemia ini, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan secara keliru akan menghancurkan sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Yang keempat ada anemia sel sabit. Kondisi ini membuat sel darah merah menjadi lengket dan kaku hingga menghambat aliran darah. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik. Dan yang terakhir ada polisitema. Polisitemia adalah salah satu kelainan darah. Darah menjadi terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Sedangkan beberapa kelainan darah yang mempengaruhi leukosit berdasarkan faktor yang mempengaruhi yaitu pertama ada leukemia. Leukemia adalah salah satu bentuk dari kanker darah di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum tulang. Yang kedua ada sindrom myelodysplasia. Sindrom myelodysplasia adalah salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang sehat. Yang ketiga ada multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi ganas. Dan yang terakhir yaitu limfoma. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih pada orang yang mengalami limfoma akan menjadi ganas, menyebar secara abnormal dan berlipat ganda tanpa terkendali. Pertanyaan yang keempat yaitu analisislah kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas. Jawabannya, kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama itu kesalahan teknis. Kesalahan teknis yaitu adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran.
penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan, pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena bertumpuk atau tidak ada karena yang masuk pada hemositometer adalah larutan pengencernya. Yang kedua itu kesalahan peralatan dapat dikarenakan mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati, pipet toma yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit digunakan dalam penyedotan darah dan larutan pengencernya. Dan kesalahan yang ketiga itu kesalahan sampling antara lain pada jari terdapat alkohol yang belum kering sehingga membuat darah yang keluar cepat beku, terdapat air pada pipet toma yang baru dibersihkan. Itulah tadi pembahasan saya mengenai materi sistem sirkulasi untuk kegiatan 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih.